ya. Jadi di bagian sana ada monorail yang ke arah Asia Afrika. Kali ini saya akan menyorot untuk tiang monorelnya sampai ke arah belokan sana ya, arah belokan ke arah Garsuroto. Nanti saya akan turun di Pertamburan dan naik nomor 5N namanya, 8N namanya, sorry, saya salah ngomong. Nah, jadi untuk tiang monorelnya ada di sebelah sana ya, sebelah kiri. Tapi kalau dari sini kita nggak kelihatan ya untuk tiang-tiangnya. Nanti akan kelihatan di sebelah sana. Nah, ini udah di stasiun Palmera, tapi ini adalah bus stop Pasar Palmera ya. Bus stop Pasar Palmera. Untuk di stasiun haltenya ada di seberang sana ya. Ternyata banyak juga orang yang naik ya. Oke, seperti kalian dengar suara saya lagi bindang teman. Saya kena badan ya namanya. Tapi untuk fokus saya masih normal ya. Tadi saya pengen jatuh memang di sekitaran halte Puring ya. Memang juga salah juga desain dari haltenya itu ya. Ada kayak halangan gitu. Jadi saya terselengkat ya, hampir jatuh teman. Saya nggak malu ya namanya. Buat apa ya? Hidup jalan aja. Kalau kita begitu ya, slow aja lah namanya. Tetap cool ya. Nah, ini ada pasar ya sebelah sini. Di seberang sini pun tetap ramai, ada banyak kendaraan, apalagi di seberang sana ya. Banyak ojol, taksi. Sayangnya kita nggak kelihatan teman. Tapi dipastikan saya sudah sering juga lewat sini, kalian udah pernah lihat lah ya pasti ya. Untuk video-video saya. Nah, ini stasiun Palmera. Bagi kalian pengen ke Tanah Abang ataupun Rangkas Bitung, Serpong, Parung Panjang bisa ya. Kelihatan. Nah, untuk tiang monornya ada di sana, jadi tanggal 14 dia akan diperuntukkan semuanya. Tapi kabarnya sih yang dari arah Sunda Said dan juga Asia Afrika ya. Tapi kalau ini belum ada kabar, kayaknya ya juga sih akan diperuntukkan juga. Tadi ada beberapa ya. Nah, terus sekarang ini nggak ada lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi buat yang dari jalan Gerbang Pemuda saya tidak bakalan liput. Pasti kalian tahu lah ya teman gimana bentukan dari posisi tiang monorelnya ya. Oke, akan bahas lagi tentang monorelnya ya. Jadi monorelnya yang belum saya jangkau itu di bagian Jalan Gelora. Tadi saya salah ngomong ya, Gerbang Pemuda teman. Jalan Gelora itu ada di sana, tapi memang ini adalah di kawasan Kelurahan Gelora. Nah, sini ada Gelora Bung Karno ya. Dulunya perkampungan Betawi. Untuk monorelnya itu nggak dibangun di sini tapi di jalan sana ya. Jadi untuk tiang monorel itu akan segera dibongkar di hari Rabu pekan depan tanggal 14 ya namanya. Untuk biaya pembongkarannya adalah 100 miliar. Itu termasuk untuk penataan trotoar di Jalan HR Rasuna Said sisi timur ya. Karena kalau sisi barat sudah selesai untuk trotoarnya dan sudah bagus. Jadi kalian jangan menyepelekannya. Masa untuk pembongkaran aja harganya 100 miliar. Jadi itu udah termasuk untuk penataan di kawasan sekitar situ ya. Kelengkapan jalan juga dilengkapin. Nanti kita lihat aja manfaatnya ya setelah selesai ya. Nah, untuk di tiang monorel sisi Gerbang Pemuda di sana, untuk dari Jalan Tentara Pelajar sudah ada temannya, sudah saya sorot ya, dari Mandala, Wana Bakti gitu ya. Nah, sini ada Kemenpora, teman, di sebelah kanan ya. Dan tadi juga ada itu ya, Mall Senayan Park, tapi saya tidak ngomong itu karena kita fokus membahas tentang monorel ya. Jadi monorel ini bukan proyek dari Pemda ataupun dari pusat, melainkan investor sendiri ya, secara mandiri. Nah, ini Kelurahan Gelora, kantor kelurahan. Nah, ini ada monorelnya. Tapi untuk yang di sisi Jalan Asia Afrika ini, dia sudah dibuat untuk papan iklan lah ya. Next stop, Gelora Hall Basket. Please check your belongings and step carefully. Saya akan turun di sekitaran
Taman Puring karena saya pengen menuju jalan kaki ke arah Jalan Barito ya, mengupdate Taman Bendera Pusaka ya. Jadi kita muter-muter teman. Nah inilah ya, sayang sekali temannya. Kawasan Gelora Bung Karno. Next stop. Please check your belongings and step carefully. Oke, di depan sana ada mall ya, Mall Plaza Senayan, Senayan City. Pokoknya sangat jos lah kawasan ini ya. Stadion utama sana, macam-macam ada sarana olahraga atau venue olahraga ya. Jadi seingat saya ini teman, jalan ini pernah direncanakan untuk kawasan pejalan kaki dan pesepeda ya, tapi nggak jadi. Setiap gubernur itu mempunyai rencananya masing-masing. Bahkan sekarang ini bakalan dibongkar ya untuk tiang monorelnya. Kabar yang paling kuat itu tiang monorel yang di sisi jalan Rasuna Said. Tapi kabarnya untuk bagian sini juga akan dapat bagian pembongkaran. Kita perhatikan saja nanti namun ke depannya. Jadi untuk pihak dari kontraktor sendiri atau kontraktor pertama ya, yakni Adikarya, dia sudah menagih utang ya kepada investor lainnya. Salah satunya ada dari Malaysia, Singapura. Entah kenapa mereka menarik investasinya dari Jakarta. Saya bingung teman. Apa mereka nggak mau ya melihat Jakarta maju? Bahkan di Malaysia sendiri juga ada monorail dan sudah beroperasi. Tapi kabarnya ya, kata orang-orang, untuk monorail ini biaya operasinya sangat mahal, perawatannya juga sangat mahal ya. Plaza Senayan 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati. Jalan pintu 1 Senayan bisa ke Sudirman ya. Next stop. Efek Sudirman Plaza juga. Senayan 1. Wow, mereka menikmatin di petang hari ya, duduk sambil ngobrol-ngobrol. Ini Fairmont, hunian mewah bagi kalian yang punya banyak uang, silakan sini. Bukan sekedar banyak uang ya, orang kaya beneran semuanya. Kalian bisa nginep di sini. Ada Pak Oga. Area di sini seringkali dipakai di hari Minggu sebagai area riding ya, para penghobi motor. Nah, ini Plaza Senayan. Jadi mereka berseberangan ya antara Plaza Senayan dengan Senayan City di kawasan Golok. Jadi untuk pengerjaan dari monorail ini akan dikerjakan selama 98 hari. Pembongkarannya ya, dikerjakan malam hari biar tidak mengganggu lajunya kendaraan atau lalu lintas. Banyak ojol ya, Jakarta tidak pernah sepi namun. ATM BRI juga ada di luar. Wow, keren sekali. Mungkin ini salah satu ATM yang ada di luar ya, dekat trotoar. Satu-satunya kali ya. Ini masih ada dekorasi Natal. Wow, sangat cantik ya untayannya. Dan juga daerah Mancur ya di sebelah kiri. Kita jalan kaki aja sedikit ya. Buat mainan anak-anak. Ini banyak banget nih motor parkir ojol.
ojol di Jakarta itu dimulai dari Gojek ya. Tapi sekarang Bapak Nadiem Makarim ya dia tersangkut dalam dugaan korupsi. Ya menurut saya dia apa namanya dituduh lah ya. Thank you. Saya yakin dia nggak melakukan korupsi. Beberapa saya perhatikan dari teman-teman Gojek ya, membela dia, datang ke pengadilan untuk memberikan dukungan moral namanya. Itu perlu namanya. Ya sebagai wujud terima kasih. Sekarang sudah banyak sekali untuk aplikasi layanan online ya, atau transportasi online. Banyak buat motor ya, luar biasa Jakarta. Ini semua parkir liar ya, nggak parkir resmi yang dikelola di sub. Ini mall ini tidak pernah sepi. Ya, saya akan mengakhirin di sekitaran depan sana ya. Seperti di bagian sini tidak ada lagi untuk tiang monorelnya. Dekat sini sana ada STC, Senayan Trade Center ya. Kalian bisa beli-beli sana baju dan berbagai macam kebutuhan. Elektronik juga ada ya. Ada sate. Oke, jadi sampai sini saja kita bikin video. Sampai jumpa. Sebelah kiri dia bisa ke arah Bundaran Senayan atau patung pemuda membangun. Next stop. Ini saya akan membahas tentang monorail atau tiang monorail yang mangkrak ya. Ini sudah mangkrak selama 18 tahun teman. Karena di tahun 2008 dia tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi di tanggal 14 Januari hari Rabu depan dia akan ada pembongkaran ya untuk tiang-tiang monorail sebanyak 98 tiang ya. Dari Rasuna saat ini hingga Jalan Gelora hingga Jalan Asia Afrika ya. Menurut yang saya ketahui teman, untuk panjangnya ada 14 km ya yang sudah dibangun tiang totalnya. Nah di sini akan segera mulai kita lihat tiang-tiangnya. Nah ini tiangnya, tapi dia masih berbentuk besi ya. Ini saya termasuk beruntung ya duduk di sebelah kiri teman. Jadi kita bisa lihat untuk situasi terkini untuk sisa dari pembangunan monorail yang mangkrak ya. Jadi monorail ini adalah salah satu fasilitas yang tidak efisien menurut orang. Untuk apanya ini mahal namanya, untuk perawatannya. Oke. Jadi untuk di Jalan HR Rasuna saat ini dia akan sampai di sisi underpass ya, underpass Mampang. Jika untuk jalur monorail ini dibongkar, dia akan memberikan jalur 3 lajur namanya, 3 lajur dan trotoar yang luas. Jadi harga pembongkarannya adalah 100 miliar ya. Itu udah termasuk untuk trotoar di sebelah sisi timur. Sisi barat sudah bagus ya. Semua sudah rata ya, rata bagus. Kalau di sebelah kiri dia masih di bagian stasiun LRT Jabodebek aja. Nah, di bagian sini masih separuh saja yang jadi beton ya. Sebagainya masih besi-besi. Kalau kita bisa lihat ini, sini nggak banyak orang yang naik ataupun turun karena sudah melewati jam pulang kerja ya. Apalagi ini adalah hari Sabtu, dipastikan ya pekerja akan minim ya daripada hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat.
ditargetkan untuk proyek pembongkaran dia akan selesai di 98 hari ya, sesuai dengan jumlah tiangnya ya. Next stop, Karimungan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Tapi entah kenapa Brazil dia masih mengembangkan monorail. Luar biasa Brazil ya, negara yang kaya sumber alamnya. Saya sangat bersyukur sekali di dalam bus tidak ramai banget ya. Jadi kita lega teman. Jadi dihilangkan nanti jalur cepatnya gitu. Pengerjaan tidak akan mengganggu lalu lintas, tidak ada penutupan jalan ya. Nah ini ada Pak Oga, kita bisa lihat ya. Di jalan kayak gini bahkan ada orang-orang kayak gini teman. Next stop, Rasuna Site. Please check your belongings and step carefully. Jakarta itu unik ya. Tapi daripada mencuri lebih baik kayak gitulah ya, tidak terlalu merugikan orang lain. Nah ini kawasan epicentrum, ada Plaza Festival, tempat makan nih. Jadi Rasuna Site ini adalah salah satu pahlawan yang memperjuangkan hak-hak wanita ya. Ya kalian baca sendiri namanya, ibu kakak atau ibu ya, secara lah ibu lah ya, ibu Rasuna Site teman. Nah sini pun ada gor ya, gor Bojonegoro, gor Sumantri Bojonegoro ya. Banyak juga orang yang turun sini. Masih jam 24.03 ya, masih ada waktu ya buat nongkrong. Sini parkir liarnya ada. Nah, ini bisa kelihatan ya kalau kalian bisa lihat. Trotoar di sebelah kiri atau timur tidak nyaman. Saya sudah melakukan sendiri ya, jalan kaki selama 1 jam. Next stop, Labunan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kalau kita nggak hati-hati kita bisa kesandung ya. Kuningan ada stasiun LRT sini, LRT Jabodebek ya. Jadi monorail ini digantikan dengan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek. Itu semua dilaksanakan pada zaman Pak Ahok dan Pak Jokowi ya. Ya saya bukan termul ya kalau kalian bilang ya orang-orang media sosial. Saya nggak terpengaruh dengan media sosial kayak gitu ya. Apalagi kayak Panji gitu, dia terlalu berani menyinggung Jokowi, tapi kalau Prabowo nggak berani dia ya. Menurut saya dia pendukungnya Prabowo dan Anies ya. Kalau kita kan netral teman. Dia mencari keuntungan dari orang lain, dari menjelek-jelekan orang lain ya. Bahkan suku juga dibahas dia gitu. Tapi biarlah ya. Kita kembali lagi ke pembahasan monorail. Nah, sini sebagian tiang dipakai buat pot.
kalau ngomongin politik ini banyak juga penggemarnya ya. Kita bisa bahaya kalau kita ngomong-ngomong tentang politik di luar. Yakin dah. Udah kan kita ngomong di media sosial aja udah diancam orang ya. Pakai molotov, pakai apa gitu. Indonesia, aturannya Indonesia kan mengutamakan kebebasan ya. Turunkan ragunya semangat ragunya. Ragunya ada lagi. Ragunya. Tutupnya itu ada. Kalau kita khusus mendukung pemerintah, setiap pemerintah itu pasti ada kurangnya ya. Next stop, under Pasadena. Check your belongings and step carefully. Thank you. Nah ini masih tiang-tiang besi di tempo scan. Sebentar lagi kita akan turun karena bus kita hanya ada di Mampang ya. Kalau kalian tahu itu pasti tahu lah ya. Kita bus 7B. Kalau dia ke Rambutan dia nggak ada ya untuk di Duren 3. Kita akan segera turun setelah underpass. Underpass ini termasuk bagus juga ya. Saya akan coba memvideokan aja. Ada Pak Security berjaga. Nggak tahu itu security mana dia. Mungkin dia lagi konten. Underpass Mampang. Tapi untuk bus 7B ini selalu ramai karena dari Blok M ya. Banyak orang bermalam mingguan ya. Oke, Mampang perapatan. Ini bus kita cakep banget ya. Next stop, Mampang Perapatan. Check your belongings and step carefully. Thank you. Saya rasa jalan Mampang lagi lancar. Pas aja lancar ya. Nah, kalau di sini haltenya sempit-sempit ya. Jadi harus bersabar. Ngerti keadaan teman-teman. Jangan emosian kalau lagi ramai di halte. Saya sering banget ya menemukan orang kayak gitu. Apalagi kalau kita jelek ya. Pasti orang memperlakukan kita agak lain teman. Orang kan gitu namanya. Kalau kita jelek atau gimana, pasti orang ogah ya namanya, atau merasa iu gitu atau apalah ya. Kalian pasti paham ya maksud saya apa. Cara bicara pun bahkan diperhatikan ya. Saya nggak malu teman. Saya gas terus ya. Kita naik 7B. Oh ada security. Oke, bus 7B sini ya. Jadi sampai jumpa teman-teman, sampai sini saja video kita. Terima kasih.